BMKG menginformasikan bahwa gempa hari ini tanggal 5 Juli tahun 2020 kembali mengguncang Blitar, Jawa Timur, Jatim. Ternyata ada fakta lain yang cukup mengerikan di balik gempa bumi hari ini tanggal 5 Juli tahun 2020 di Blitar tersebut, khusus soal epicenter. Peristiwa gempa di Blitar ini terjadi pada pukul 2:09 dini hari ini WIB. Berdasarkan skala MMI, gempa Blitar hari ini tanggal 5 Juli tahun 2020 dirasakan di selatan Jatim, perlu waspada. Info gempa hari ini, wilayah selatan Jawa Timur kembali diguncang gempa, Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020, pukul 2:09 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M5,3. Sebelumnya, gempa juga sempat mengguncang selatan Pacitan, Jatim pada tanggal 22 Juni tahun 2020. Epicenter terletak pada koordinat 9,26 LS dan 112,24 BT, atau tepatnya di laut pada jarak 125 km arah selatan Kanigoro, Blitar, Jatim pada kedalaman 92 km. Ujar Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono sebagaimana dilansir tribunjateng.com dari kompas.com Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020. Daryono mengatakan, masyarakat Jatim di bagian selatan perlu mewaspadai gempa yang terjadi belakangan. Pasalnya, berdasarkan catatan gempa selatan Blitar tadi pagi, epicenternya berada sangat berdekatan dengan sumber gempa yang merusak di Jatim Selatan pada tanggal 15 Agustus tahun 1896 dan tanggal 20 Agustus tahun 1896. Saat itu kegempaan tercatat mencapai skala intensitas 7 mmi yang menimbulkan kerusakan banyak bangunan rumah, dan korban jiwa cukup banyak. Wilayah selatan Jatim akhir-akhir ini sering diguncang gempa, untuk itu masyarakat perlu waspada. Catatan gempa kuat masa lalu seperti tersebut di atas dapat menjadi data dukung kesiapsiagaan kita, bahwa gempa kuat memiliki periode ulang dengan periodisitas tertentu, kata dia. Sehingga menurutnya gempa kuat yang terjadi di suatu wilayah pada masa lalu sangat mungkin berulang kembali. Daryono juga menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa yang terjadi di Blitar pagi ini adalah jenis gempa menengah. Gempa ini timbul akibat adanya deformasi batuan pada lempeng Indo-Australia yang menunjam atau tersubduksi ke bawah Pulau Jawa. Dari hasil analisa, menurut Daryono ini menunjukkan bahwa gempa memiliki pergerakan turun, normal fault. Ini bukti bahwa gempa terjadi diakibatkan adanya tarikan lempeng, slap pull, yang terjadi pada zona Benioff, yaitu sistem penunjaman lempeng di bawah zona megatras pada kedalaman 92 km, kata dia. Adapun, gempa Blitar kali ini dirasakan di beberapa wilayah yakni Blitar, Karangkates, Trenggalek, Nganjuk, Pacitan, Wonogiri, Jember, Kulon Progo, Bantul, hingga Cilacap. Belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Permodelan menunjukkan gempa tak berpotensi tsunami. Diberitakan sebelumnya, gempa berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan sekitar. Guncangan terjadi pada Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2020, sekitar pukul 2:09 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 129 km tenggara Blitar dengan kedalaman 79 km. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Informasi yang dihimpun dari akun Twitter @info_bmkg. Pusat gempa Blitar berada di laut, 129 km tenggara Blitar. Kedalaman pusat gempa 79 km. Dirasakan MMI 3 Blitar, 3 Karangkates, 3 Trenggalek, 3 Nganjuk, 3 Pacitan, 3 Jember, 2 Kulon Progo, 2 Bantul, 2 Cilacap, 2 Wonogiri, 3 Malang. Tagar BMKG. Berdasarkan skala MMI, Modified Mercalli Intensity, beginilah gambaran keadaan yang dirasakan seseorang terhadap guncangan gempa, dikutip dari situs BMKG IMMI. Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang,
Benda-benda ringan yang digantung bergoyang. 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 4 mmi. Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang. Gerabah pecah, jendela, pintu berderik dan dinding berbunyi. VMMI. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun. Gerabah pecah, barang-barang terpelanting. Tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang. Bandul lonceng dapat berhenti. VMMI. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Kerusakan ringan. 7 mmi. Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan. 8 mmi. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik. Dinding dapat lepas dari rangka rumah. Cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh. Air menjadi keruh. IXMMI. Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus. XMMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak. Rangka rumah lepas dari pondamennya. Tanah terbelah, rel melengkung. Tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. CMMI. Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali. Tanah terbelah, rel melengkung sekali. 12 mmi. Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara.